Sebelum melakukan initial assessment adalah memastikan prinsip 3A. Yang pertama, aman untuk diri sendiri. Pastikan diri sendiri menggunakan alat pelindung diri seperti handscoon. Yang kedua, aman untuk pasien. Pastikan pasien tidak dalam bahaya tambahan. Yang ketiga, aman untuk lingkungan sekitar. Pastikan area aman untuk semua orang. Sini yang pertama, airway atau jalan napas. Pemeriksa memastikan jalan napas terbuka dan bebas dari sumbatan. Jika pasien tidak sadar, lakukan head tilt, chin lift, atau gunakan jatras. Bila dicurigai ada cedera tulang leher, periksa apakah ada sumbatan seperti muntah, darah, atau benda asing. Bersihkan dengan alat suction jika diperlukan. Jika ditemukan trauma kepala atau leher, segera pasang cortical collar untuk menjaga kestabilan tulang leher. Pada pasien tidak sadar tanpa refleks muntah, pasang OPA atau oropharyngeal airway untuk menjaga jalan napas tetap terbuka. Pembukaan jalan napas harus dilakukan secara hati-hati, terutama pada pasien trauma. Selanjutnya, breathing. Jika ditemukan gangguan napas, segera berikan oksigen dan jika perlu, lakukan bantuan napas menggunakan back valve mask. Pemeriksa menilai frekuensi, kedalaman, dan irama napas, serta mengamati gerakan dada dan penggunaan otot bantu napas. Jika dicurigai terjadi tension pneumotoraks, ditandai dengan napas sangat sesak, dada tidak simetris, dan penurunan kesadaran. Segera
lakukan dekompresi jarum di sela iga kedua garis midclavicular sebelum dirujuk lebih lanjut. Deteksi dini dan penanganan cepat gangguan pernapasan menyelamatkan nyawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Pada kasus pneumotoraks terbuka, tutup luka dengan kasak 3 sisi untuk mencegah udara masuk saat inspirasi, namun tetap memungkinkan udara keluar saat ekspirasi. Selanjutnya, circulation. Di sini, pemeriksa menilai bagaimana aliran darah dalam tubuh pasien. Langkah pertamanya, memeriksa nadi, baik nadi radial maupun karotis, untuk menilai kekuatan, irama, dan frekuensinya. Dilanjutkan dengan menilai warna kulit, suhu kulit, dan melakukan pengisian kapiler. Jika lebih dari 2 detik, bisa menunjukkan perfusi yang buruk. Selanjutnya, periksa adanya perdarahan eksternal. Jika ditemukan, segera hentikan dengan penekanan langsung, balut tekan, atau tindakan lain sesuai kondisi. Jika terdapat tanda-tanda syok seperti nadi cepat dan tekanan darah, lakukan penanganan segera. Dan jika ditemukan adanya fraktur atau tulang yang patah, maka lakukan pembidaian untuk mencegah cedera lebih lanjut. Selanjutnya, disability. Di tahap ini, pemeriksa menilai status kesadaran dan fungsi neurologis pasien. Penilaian ini dilakukan menggunakan skala AFPU. Alert, pasien sadar penuh, verbal, respon terhadap suara, pain, respon terhadap nyeri, dan unresponsive, tidak ada respon sama sekali. Selain itu, diperiksa juga reaksi pupil terhadap cahaya, apakah simetris dan responsif. Perubahan kesadaran atau reaksi pupil yang abnormal dapat menandakan adanya gangguan neurologis serius yang memerlukan penanganannya segera. Selanjutnya, exposure. Pemeriksa membuka pakaian pasien dengan menjaga privasi untuk melihat adanya cedera sembunyi seperti luka, memar, atau perdarahan. Setelah pemeriksaan, tubuh pasien segera ditutup kembali untuk mencegah kehilangan panas dan hipotermia.
Jika pasien tidak sadar, pengkajian riwayat tetap dilakukan dengan menggunakan prinsip kompak melalui wawancara dengan keluarga atau saksi di lokasi. Kompak K-nya itu kejadian. Kejadiannya gimana? Apa yang terjadi sebelum pasien tidak sadar? Untuk O-nya, obat yang dikonsumsi. Apakah pasien sedang rutin mengonsumsi obat tertentu? M-nya, makan terakhir. Kapan terakhir pasien makan atau minum? P-nya, penyakit yang diderita. Apakah pasien punya riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, atau epilepsi? Untuk A-nya, alergi. Apakah pasien punya alergi terhadap obat, makanan, atau zat tertentu? Dan yang terakhir, K-nya, keluhan utama. Apakah keluhan pasien sebelum tidak sadar, misalkan pusing, nyeri dada, mual, atau kejang?